warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2018, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang SFBC dan praktik SFBC. Baik, yang pertama yaitu pengertian SFBC. SFBC atau Solution Focused Brief Counseling merupakan pendekatan terapi atau konseling yang memiliki konsep sederhana dan mudah pada sisi praktiknya karena lebih berfokus pada pemecahan solusi daripada diorientasikan pada masalah. Selanjutnya yaitu tentang tokoh SFBC. SFBC memiliki dua tokoh, yaitu Enzo Kimberg dan Steve DeShazer. Yang pertama, Enzo Kimberg. Enzo Kimberg merupakan direktur eksekutif dan pendiri bersama Steve DeShazer pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pimpinan teori terdepan atau terkemuka pada terapi singkat berfokus pada solusi, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Adapun karya tulisnya yaitu A Solution Focused Approach pada tahun 1994, Working with the Problem Drinker, dan Interviewing for Solution. Yang kedua yaitu Steve DeShazer. Steve DeShazer merupakan salah satu pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia merupakan peneliti senior yang berpusat pada terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan penulis buku-buku dari SFBC, masuk Key to Solution in Brief Therapy. Steve DeShazer juga menjadi pembicara di berbagai atau sejumlah workshop, pelatihan, dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Steve DeShazer dan para koleganya terus mengembangkan teori dan praktek mencari solusi-solusi permasalahan secara konstruktif. Selanjutnya yaitu hakikat manusia. SFBC memandang manusia itu sehat dan memiliki kemampuan untuk membangun solusi untuk meningkatkan kehidupan mereka. SFBC juga memandang bahwa manusia dapat menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapinya dalam hidup mereka. Namun terkadang kehilangan indera pengarahan dan kesadaran serta kompetensinya. Selanjutnya yaitu tujuan SFBC. SFBC mencerminkan beberapa gagasan dasar tentang perubahan interaksi dan pencapaian tujuan pribadi yang bermakna dan yang mereka miliki. Tujuan yang dibangun oleh klien itu mengubah pandangan dari situasi atau kerangka acuan, mengubah pelaksanaan situasi yang bermasalah, dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya klien. Selanjutnya yaitu tahapan SFBC. Yang pertama, menjalin hubungan. Menjalin hubungan dilakukan agar konselor dan klien dapat menjalin hubungan yang baik. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah yang esensial dalam konseling karena dapat memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi serta meningkatkan perubahan. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Konselor dan konseli berkolaborasi untuk menetapkan tujuan yang spesifik, dapat diukur
dapat dipahami dan konkret. Keempat yaitu merancang dan melaksanakan intervensi. Intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola yang bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara mereaksi masalah tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Konselor menggunakan teknik scaling question untuk mengetahui perubahan konseli dibandingkan dengan perubahan awal konseling. Selanjutnya yaitu yang pertama, pertanyaan pengecualian. Pertanyaan pengecualian merupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseli, di mana saat tersebut merupakan saat-saat di mana ketika muncul masalah, tapi karena suatu hal, permasalahan tersebut tidak jadi muncul. Contoh, kapan Anda merasa rileks atau kapan masalah Anda berkurang. Yang kedua yaitu pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban merupakan pertanyaan yang meminta konseli untuk membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang mereka hadapi saat ini terpecahkan. Ketiga yaitu pertanyaan berskala. Pertanyaan berskala merupakan pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar kemajuan atau perubahan yang telah dicapai oleh konseli sebelum dan setelah melakukan proses konseli dalam mencapai tujuan penyelesaian masalah. Selanjutnya yang keempat yaitu rumusan tugas sesi pertama. Rumusan tugas sesi pertama merupakan suatu format tugas yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Yang kelima yaitu umpan balik. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 dasar, yaitu jembatan penghubung dan pemberian tugas. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu pertanyaan perubahan pra-pertemuan. Pertanyaan perubahan pra-pertemuan merupakan atau dimaksudkan untuk menemukan pengecualian atau mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Nah, itulah tadi penjelasan tentang SFBC. Nah, selanjutnya kita melangkah ke praktek konselingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah. Ayo, Bu. Silakan masuk, Nak. Mari, Nak, silahkan duduk. Silahkan. Iya, Bu, kata Pak Syahrul, Ibu memanggil saya. Iya, Nak, saya memanggil kamu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Pasti Nak Indah bertanya-tanya ya, kenapa Ibu memanggil kamu? Iya, Bu, saya bingung. Apakah saya punya salah ya, Bu? Tidak, Nak, kamu tidak punya salah. Tapi Ibu dengar katanya kamu sering menyendiri ya, dan kamu tidak bergabung dengan teman-teman kamu. Iya, Bu, saya sering menyendiri. Nah, maka dari itu Ibu ingin berbincang-bincang dengan kamu, Nak. Oh, iya, Bu. Iya, Nak, begitu. Apakah kamu ingin membicarakannya kepada Ibu? Iya, Bu, tapi saya masih ragu-ragu. Ibu mengerti perasaan dan kondisi kamu, Nak. Dan Ibu juga senang jika kamu ingin membicarakannya kepada Ibu. Akan tetapi, sebelum kamu menceritakan masalahmu, Ibu ingin menyampaikan bahwa pertemuan kita ini memiliki prosedur dan tujuan agar Ibu bisa membantu kamu untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan kamu. Ibu tahu kamu pasti mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan kamu,
Akan tetapi ibu di sini sebagai konselor akan membantu kamu untuk memperjelas solusi yang akan kamu tempuh. Iya Bu, semoga saja saya mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Iya nak, pasti kita akan menemukan solusi jika kamu aktif dalam konseling ini. Maka dari itu kamu harus aktif ya. Dan dalam konseling ini kamu tidak usah ragu atau tegang, santai saja ya nak. Iya Bu, saya harap seperti itu. Iya nak Indah. Jadi sebagai sebuah prosedur, konseling ini memerlukan waktu 40 menit. Jadi kita melakukan 2 kali pertemuan ya. Oh iya Bu, bagus sekali nak Indah. Ibu senang mendengarnya. Kamu memang anak yang baik. Bagaimana Indah, apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Seperti yang ibu sering dengarkan, saya sering menyendiri itu karena saya malu dan risih dengan teman saya. Oh, jadi begitu. Kamu merasa malu dan risih kepada teman kamu. Makanya kamu sering menyendiri. Iya Bu, benar sekali. Kamu risih kepada temanmu yang mana? Wiwi dan Wilda Bu. Oh, yang itu. Kenapa kamu bisa risih kepada mereka? Awalnya saya akrab sekali dengan mereka Bu. Tetapi semenjak dia mengetahui masalah saya, dia menjauh dariku Bu. Oh begitu. Ibu mengerti ada di posisi kamu nak. Dan pasti kamu merasa terganggu. Iya Bu. Lalu bagaimana kamu mengatasi masalah kamu ini? Seperti biasa Bu. Walaupun terkadang saya risih dan malu. Jadi apa yang kamu lakukan dengan masalah kamu ini? Saya pernah berusaha mengabaikan mereka walaupun mereka mengganggu saya Bu. Akan tetapi saya tidak tahan atas perkataan mereka jika mereka berbicara dengan saya. Seakan-akan mereka menghina saya dan mempermalukan saya Bu. Jadi kamu merasa bahwa kesabaran kamu belum cukup untuk membuat mereka diam? Iya Bu, saya merasa putus asa. Baik Indah, Ibu paham akan kondisimu. Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Saya merasa mereka hanya ingin mempermalukan saya dengan mengumbar-umbar masalah keluarga saya Bu. Baik Indah, kamu sudah mengungkapkan semua permasalahan dan usaha apa saja yang telah kamu lakukan. Apakah selama ini kamu sudah puas apa yang telah kamu lakukan? Belum Bu. Oke Indah, sekarang mari kita ukur seberapa puas kamu terhadap apa yang telah kamu lakukan. Jika dari angka 1 sampai 10, kamu sudah berada di posisi berapa? Saya sudah di posisi 4 Bu. Baik, posisi 4 ya. Bisa kamu jelaskan mengapa kamu mengatakan di posisi 4? Saya merasa saya semakin risih menghadapi mereka Bu. Ibu memahami kondisimu nak. Pasti rasanya sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu, apa yang kamu inginkan dari permasalahan kamu ini? Saya ingin mereka seperti dulu lagi, Bu. Walaupun mereka masih mengusik saya. Baik, Ibu akan mengajukan pertanyaan dan kita akan berimajinasi. Setelah kamu dari sini, kamu pulang ke rumah dan di perjalanan kamu menemukan tongkat ajaib. Dan setelah kamu menyentuh tongkat ajaib itu, semua masalahmu akan selesai. Karena terjadi secara tiba-tiba, kamu merasa tidak percaya. Agar kamu mengetahui bahwa keajaiban terjadi kepadamu, apa yang kamu rasa berbeda pada dirimu, yang menjadi pertanda bahwa masalahmu selesai. Saya tidak paham Bu. Yang jelas saya hanya ingin seperti dulu lagi Bu. Pak merasa terkucilkan. Oh iya, kapan terakhir kamu merasa nyaman dalam pertemanan kamu? 2 bulan yang lalu Bu, saat saya dan mereka masih baik-baik saja. Apa yang bisa kamu lakukan hingga bisa lebih baik? Saya berusaha bersabar dan seperti menutup telinga agar saya tidak terlalu malu mendengar perkataan mereka. Bagus sekali nak.
Ternyata kamu punya inisiatif untuk bisa menjadi lebih baik. Iya Bu, walaupun masih terasa malu-malu Bu. Iya nak, ibu paham akan kondisimu. Makanya kamu harus bersikap acuh agar semuanya seperti dulu kembali. Iya Bu. Jadi ada 2 tujuan yang ingin kamu capai, yaitu tidak merasa malu dan tidak merasa risih jika mereka membicarakan kamu. Iya Bu. Nah, sekarang untuk menunjukkan pencapaian kamu, kita buatkan skala. Jika dari angka 1 sampai 10, jika kamu berada di angka 1, berarti kamu gagal. Dan jika berada di angka 10, berarti kamu berhasil. Nah, sekarang kamu sudah berada di posisi berapa? Di posisi 4 Ibu. Apakah kamu ingin berada lebih dari angka 4? Iya Bu, saya ingin berada di angka 8. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai angka 8? Saya akan berusaha bersikap acuh terhadap perbuatan mereka Bu. Bagus Indah. Tujuan pertama telah kita buat. Nah, untuk tujuan kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai angka 8? Saya akan belajar untuk percaya diri di depan mereka Bu. Bagus nak, ibu suka dengan semangat kamu. Jadi, pertemuan kali ini ada hal yang ingin kamu capai, yaitu bersifat acuh agar tidak risih dan berusaha percaya diri agar kamu tidak malu. Iya Bu. Rencana yang bagus sekali. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan nak? Saya rasa sudah cukup Bu. Oh begitu ya. Oke Indah, kita break sekitar 5 menit ya. Iya Bu. Oke Indah, Ibu senang pada perbincangan kita kali ini. Dan sudah banyak yang kamu lalui. Dan walaupun kamu ke sini bukan karena keinginan kamu sendiri. Kamu juga merupakan anak yang ingin melakukan perubahan. Ini memang bukan hal yang mudah, tapi Ibu menghargai karena kamu sudah ingin bekerja sama dengan Ibu. Iya Bu, terima kasih. Baik Indah, karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama, dan untuk hasilnya kita lihat beberapa hari ke depan. Jadi saya harus memperhatikan kejadian dan perubahan pada diri saya sendiri Bu. Iya nak, benar sekali. Oh iya Bu. Jadi kapan kita bisa bertemu kembali? Kamis depan Ibu. Jam berapa nak? Jam 1 Bu. Baik, Ibu senang sekali kita bisa berbincang-bincang hari ini. Saya juga senang Ibu, terima kasih. Iya nak, sama-sama. Sampai berjumpa minggu depan. Iya Bu, kalau begitu saya mau pamit pulang Bu. Iya nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya Bu. Iya Bu. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Iya Bu, makasih. Ayo nak, silahkan duduk. Silahkan. Iya Bu, di sini aja. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Bagaimana kamu sudah siap melakukan proses konseling hari ini? Iya Bu, saya sudah siap. Bagaimana Indah dengan pertemuan kita sebelumnya? Apakah masalahmu sekarang sudah menjadi lebih baik? Alhamdulillah Bu, saya rasa masalah saya sudah selesai dan mereka semua sudah baik dengan saya. Baguslah nak, kalau begitu berarti sekarang kamu sudah beraktivitas seperti siswa lainnya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi sikap saling mengejek dan kamu sudah tidak menyendiri lagi. Iya Bu, Alhamdulillah. Lalu menurutmu apa lagi nak yang berubah? Teman saya yang bernama Wilda dan kawan-kawan itu semenjak saya sudah berbicara dengannya Bu, dia sudah menerima saya walaupun saya dibantu berbicara oleh Pak Syahrul.
Berarti selama ini kamu menyendiri itu karena temanmu juga salah paham kepada dirimu. Maka dari itu, kamu sekarang harus lebih terbuka kepada teman-temanmu agar kamu bisa memahami diri kamu sendiri dan teman-temanmu juga bisa membantumu. Semoga kamu dan teman-temanmu tidak berselisih lagi dan kamu merasa nyaman lagi seperti awal masuk sekolah. Iya Bu, dan saya juga akan berusaha untuk lebih terbuka lagi. Kamu yakin mereka sudah baik dengan kamu? Iya Bu, saya yakin karena memang awalnya mereka sangat baik kepada saya. Tetapi karena saya suka menyendiri, dia jadi benci dengan saya. Lalu bagaimana dengan perasaanmu? Apakah sudah menjadi lebih baik? Dan seberapa puas kamu dalam mencapai penyelesaian dalam masalah ini? Sekarang saya Ibu sudah berada di skala 8 dan saya sangat lega. Saya tidak perlu lagi memikirkan apa-apa lagi karena semuanya sudah baik kepada saya. Hanya itu Bu, saya juga sangat puas kepada pencapaian saya ini. Karena ini bukan hal yang mudah bagi saya. Bagaimana saya bisa meluangkan waktu saya selama beberapa pertemuan. Iya nak, Ibu juga bangga kepada kamu karena kamu anak yang ingin berproses dan telah berusaha semampumu. Kamu memang anak yang baik dan hebat, Indah. Iya Bu, Indah juga senang dan berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya Bu. Iya nak, itu sudah merupakan tugas Ibu sebagai guru BK. Iya Bu. Bagaimana jika suatu hari nanti kamu punya masalah? Apa yang akan kamu lakukan? Jika tidak seperti yang kamu harapkan, bahkan bisa lebih buruk. Saya tidak tahu Bu, tapi jika benar-benar suatu hari nanti akan menjadi lebih buruk, saya akan mencoba bersikeras untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu. Bagus Indah, kamu memang merupakan anak yang tidak mudah putus asa dan selalu berusaha untuk melewati rintangan apapun. Ya Bu, dari kejadian ini banyak yang saya dapatkan jika ingin merubah suatu keadaan, bukan hanya orang yang disuruh berubah, tetapi ini dimulai dari diri kita sendiri. Iya nak, benar sekali. Iya Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua tentang masalahmu yang kamu merasa risih dan malu kepada teman-temanmu, ternyata melalui beberapa tahap kamu sudah mulai merasa lega dan bahkan kamu sudah mencapai skala yang kamu inginkan. Maka dari itu, kamu harus mempertahankan apa yang telah kamu capai. Iya Bu, saya akan mempertahankan semua itu. Baguslah kalau begitu. Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan? Sudah tidak ada Ibu, saya rasa cukup. Baik, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Dan terima kasih nak, kamu sudah ingin bekerja sama dengan Ibu. Iya Bu, saya juga berterima kasih banyak Bu. Iya nak, sama-sama. Jadi proses konselingnya cukup sampai di sini. Dan kamu harus tetap semangat dan semoga kamu terus bahagia. Iya Bu, kalau begitu saya pamit Bu. Iya nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Iya Bu, terima kasih. Iya nak.